Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita selalu mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat Allah lah kita dapat hadir pada pembelajaran di kelas 6 ini. Selawat beserta salam kita doakan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Bapak beserta orang tua yang mendampingi pembelajaran hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing, yang telah membantu guru dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online berupa PJJ atau juga disebut dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga tujuan pembelajaran dapat secara efektif terlaksana dan anak-anak kita menjadi paham dan mengerti terkait dengan apa-apa yang dipelajari. Tidak hanya knowledge, tidak hanya kemampuan pengetahuan, kita juga mengembangkan kemampuan karakter dan kemampuan sikap anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha sesuai dengan tuntunan agama Islam dan sesuai dengan aturan bangsa dan negara Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak dan kita semua masuk ke pembelajaran tema. Tanggal 14 Juli pada hari Rabu kita pelajarannya tema. Kita masuk ke tema 1 sebagai awal pembelajaran. Tema satunya tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, bidang studi atau jaring temanya IPA, Bahasa Indonesia dan IPS. Pak berharap pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah anak-anak Bapak memahami serta mengaplikasikan yang diajarkan. Dah, pada pertemuan kali ini, nah sekarang kita perhatikan gambar ini. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Bapak lingkar ini. Perhatikan gambar yang Bapak lingkar. Ada seorang anak yang sedang memegang tumbuhan. Nah, ini tumbuhan. Dan sedang memegang tanaman. Perhatikan berbagai tanaman di sekitar anak Bapak. Sekarang coba lihat keluar, adakah tidak tanaman? Dan kira-kira menurut anak-anak Bapak apa manfaatnya? Nah, di tempat Bapak Ares sekarang duduk, Bapak Ares duduk di depan sekolah, kemudian nampak satu tanaman besar. Ketika Bapak Ares keluar, Bapak Ares coba hirup udara di bawah tanaman itu. Bapak Ares rasakan sekarang segar sekali nafasnya. Nah, itu salah satu manfaat. Jadi tanaman itu ketika siang hari ada proses fotosintesis memasak makanan, yang dikeluarkan tanaman adalah karbon dioksida atau oksigen. Ya, yang kita hirup adalah oksigen. Jadi tanaman itu menghasilkan oksigen yang kita hirup sehingga kita bisa bernafas. Nah, itu yang pertama manfaatnya.
siang hari tanaman menghasilkan oksigen, kemudian kita bisa menghirupnya. Jadi sebagai sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan itu tanaman. Apalagi tanaman Bapak Aris itu ternyata sebelahnya ada mangga misalnya. Ada tanaman mangga. Nah, mangga itu bisa dimakan. Nah, jadi manfaatnya membuat perut kenyang bisa juga. Kemudian burung-burung dapat hinggap. Tanaman itu ada pula sarang burung. Jadi bermanfaat. Itu manfaat dari tumbuhan. Nah, di sini sekarang kita lihat yang kedua ini. Ada di sini 2 orang anak kecil yang sedang berlari. Ada burung-burung juga seperti tadi. Dia membuat sangkar di sini bisa. Kemudian ada orang ibu-ibu yang sedang memanen wortel. Nah, ini tumbuhan juga wortel ini. Nah, bisa dimakan. Siapa yang makan? Nah, ini nampak ada kelinci yang memakan. Kemudian ada yang bapak-bapak yang sedang menyiram tanaman. Nah, banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Kehidupan itu tidak hanya manusia, hewan juga kehidupan. Ini kerbau. Bunga juga kehidupan, tanaman juga kehidupan. Nah, jadi bermanfaat sekali untuk semua kalangan. Nah, tanaman itu ada bermacam-macam. Ada tanaman yang sebagai bahan pangan ya, bahan pangan. Nah, ini yang bisa kita makan, mengandung karbohidrat dan mengandung protein juga. Nah, ini jagung ini, tanaman pangan bisa kita makan. Banyak sekali tanaman-tanaman pangan yang kita temui. Nah, ini bunga. Ini tanaman hias. Nah, tidak bisa kita makan. Nah, untuk tanaman pangan ini, jagung, nah, ada bacaannya di buku. Sekarang kita lihat bukunya. Nah, ini manfaat. Tadi sudah kita lihat manfaat tumbuhan. Sekarang kita spesifikkan ke tanaman jagung yang kita contohkan sebagai makanan pangan tadi. Nah, di sini kita ada bacaan, ya, ada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Silakan anak bapak baca itu. Jagung itu salah satu tanaman yang bisa dijadikan bahan pokok katanya. Indonesia itu di penduduk di Pulau Madura, jagung itu makanan pokok. Kita di sini sebagai masyarakat wilayah Sumatera, makanan pokok kita adalah beras. Kalau di Madura itu jagung. Kalau arah ke pesisir selatan, bagi yang anak bapak pernah ke pesisir, di arah ke selatan itu jagung itu hampir banyak ditemukan itu sebagai makanan. Kadang jagung itu ditumbuk, dijadikan tepung, kayak seperti tepung itu seperti nasi, itu ada penumbuknya. Dimasak jadinya seperti nasi. Jadi banyak mengandung karbohidrat. Nah, sekarang tugas yang pertama, baca ini halaman 2, halaman 2, and halaman 3, dan halaman 3. Lalu di sini ada satu, di sini kita lihat. Satu paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan 5 paragraf. Pak, bagaimana cara membedakan paragraf itu, Pak? Misalnya ada yang bertanya, cara membedakan masing-masing paragraf, mana paragraf 1 adalah jorok ini. Ada dijorokkan di awal ini. Nah, itu paragraf 1 itu. Sampai mana habisnya, Pak? Sampai titik, kita cari titik. Kemudian ada lagi yang menjorok. Berarti titik terakhir sebelum jorok berikutnya itu adalah paragraf 1. Yang kedua masuk lagi nih, dijorokkan lagi sedikit sekitar 4
atau sampai 5 kata itu. Kalau di buku ini 4 kata. 4 kata lah pas. Jorokkan lagi ini paragraf 2 sampai titik, ini titik pertama. Titik pertama 1 kalimat namanya. Cari lagi titik kedua 2 kalimat. Titik ketiga 3 kalimat, dan titik terakhir 4 kalimat. Bertemu lagi jorok. Berarti ini adalah paragraf 2. Itu udah 2 kita tahu tentang cara kita mencari paragraf. Kemudian, Pak, apakah kita di awal itu menggunakan, boleh tidak kita menggunakan huruf kapital di sini, misalnya J, jagung ini. Jagung kan huruf kapital. Setiap di awal kalimat, memulai kalimat harus diawali huruf kapital. Itu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang kita lihat. Dan namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Tahu itu. Awal kalimat huruf kapital, kemudian setelah titik huruf kapital. Nama orang diawali juga dengan huruf kapital. Tugasnya yang pertama, nah kita lihat, kan tadi Bapak sudah jelaskan manfaat tumbuhan. Cari atau tambah lagi manfaat. Jelas manfaat. Lagi cari manfaat tumbuhan. Buat T aja. Yang kedua, tulis paragraf. Ini tulis, kan di sini ada 5 paragraf. 5 paragraf ini tulis masing-masing. Nah, ini tulis ide pokok dari masing-masing paragraf. Tulis ide pokok. Tulis ide pokok. Dan yang ketiga, ini sudah 2 tugas kita. Manfaat tumbuhan apa? Kemudian tulis ide pokok dari halaman 2 dan 3 itu. Kemudian kita lanjut. Nah, nih. Tadi kita sudah tahu bunga ya. Tadi sudah tahu jagung. Ternyata tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga itu jagung salah satunya. Sebelum berbuah dia, pasti dia berbunga dulu itu. Nah, di sini bacaannya tumbuhan jagung. Itu tepung sari pada bunga jagung akan terbang. Ada tepung, nanti tepung sari terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin itu sebagian akan jatuh ke kepala putih. Mana kepala putih? Ini dia kepala putih. Jatuhnya yang terbang tadi. Prosesnya. Kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Kalau dia ada angin, jadi dibantu nanti oleh angin penyerbukannya, atau dibantu oleh serangga. Biasanya seperti itu. Terletak di bawah pohon bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Terjadilah, bertemulah serbuk sari dengan kepala putih. Proses ini tadi, prosesnya yang terbang tadi bertemu di kepala putih, namakan adalah berkembang biakan generatif. Berkembang biak itu secara alamiahnya bertambah banyak. Misalnya awalnya bunganya 1, berkembang biak bunga itu, artinya bertambah banyak bunga itu. Itu bahasa kita. Namanya kalau dia secara bahasa ilmiahnya adalah perkembangan generatif. Apa itu generatif? Perkembangan secara kawin. Bertemu dia. Jadi melalui proses penyerbukan, perkembangan biakan generatif atau kawin, terjadi proses penyerbukan dan pembuahan.
Pak, di gambar itu sudah jelas Pak, ini ada mahkota. Ini sudah belajar kelas 5 itu. Mahkota itu sama dengan ini, seperti daun yang indah. Kita bayangkan mahkota kita. Mahkota itu diletakkan di kepala. Bagi anak-anak Bapak yang hafal Al-Quran, hafiz, nanti di surga akan diletakkan mahkota kedua orang tuanya. Nah, itu pula ini mahkota bunga. Indah dia kita lihat. Kemudian perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke dalam peti. Sama tadi prosesnya yang di atas. Nah, ini prosesnya semua ini. Bisa dibaca. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari tumbuh. Bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Mana bakal biji? Ya, ini. Setelah serbuk sini muncul berjalannya ke siku tadi. Masuk ke sini dia. Tumbuh dia. Bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu penyerbukan serbuk sari. Serbuk sari ini, serbuk sari yang terbang itu adalah kelamin jantan. Atau dinamakan spermatozoid. Spermatozoid dan kepala putih ini adalah kelamin betina atau sel telur. Kalau spermatozoid itu laki-laki atau kelamin jantan, atau sel telur itu adalah kelamin betina. Nanti ada pertanyaan, alat kelamin jantan pada bunga disebut serbuk sari. Kelamin betina pada tumbuhan disebut dengan kepala putih. Itu nanti biasanya keluar ujian itu. Setelah sampai sini hasilnya adalah zigot. Berproses dia. Setelah proses itu zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji, bakal biji berkembang menjadi bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Ada buah baru tumbuh jagung tadi. Lama proses. Daging buah itu jagung yang kita makan itu daging buah itu. Lembaga yang berada dalam biji menjadi calon tumbuhan baru. Biji tadi awal tanam itu bisa tumbuhan baru. Yang berkembang biak secara generatif adalah padi, mangga, durian, jambu. Itu prosesnya. Siapa yang suka makan mangga? Ada penyerbukan generatif. Nah, itu mengenai perkembangbiakan terhadap tumbuhan ya. Ini bagian-bagian bunga. Silakan digambar. Tugas ketiga adalah ini tulis ide pokok, buat gambar. Buat gambar bunga dan bagian tiga tugas kita. Yang keempat, sekarang kita lihat tugas yang keempat. Kita lanjut kepada mulai paham. Ini Bapak dulu ketika masih kuliah pernah ke pulau sini. Pulau apa namanya? Ya, Pulau Kalimantan, berada di wilayah Indonesia. Kita berada di sini. Kita berada di Pulau Sumatera bagian baratnya. Barat. Di sini dia. Bapak pergi lomba ke sini, Pulau Kalimantan. Kita harus tahu juga mana nama-nama pulau. Ini Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sebelahnya, dan Papua. Di sini ada Pulau Bali. Itu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Sekarang
ternyata dunia itu luas, tidak hanya Indonesia, tetapi ada dunia, banyak negara-negara di dunia. Kita contohkan mudah, yang terdekat adalah Malaysia. Ini Malaysia. Kita lihat Malaysia di sini. Malaysia, ada Brunei, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, dan kita Indonesia. Di sini ada baca. Namanya adalah negara-negara di ASEAN. Apa itu kepanjangan ASEAN? Nah, kalau masih ingat, silakan nanti dicatat kepanjangan ASEAN. Kalau nggak tahu Pak, cari. Di sini ada bacaan. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggota negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau di sini terdaftar negara ASEAN ada berapa? Nah, kita hitung bersama. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 negara yang secara umum kita harus ketahui. Nah, ini silahkan anak-anak Bapak catat ringkasannya dari halaman 8 sampai halaman, ringkas saja, sampai halaman, ringkasan halaman 8 sampai halaman 13. Halaman 8 tempat halaman 8 sampai halaman 13 diringkas. Oke. Pak, bagaimana cara ringkasnya, Pak? Cara ringkasnya, contoh yang penting-penting aja. Kehidupan sosial di negara Brunei. Kita buat apa? Mana letak Brunei itu? Apa benderanya? Boleh digambar. Kemudian kita buat depan kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei. Tahunnya pada tahun 1400 Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, langsung ke budaya aja. Budaya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penduduknya mayoritas Melayu dan kata Brunei berasal dari kata Navaru yang diucapkan lewat. Negara, ya ini adalah Tabrud Darussalam, berarti tempat yang damai, rumah. Udah, coba. Ini kebiasaan. Sekarang Malaysia lagi, Filipina sampai dengan terakhir Thailand. Itu aja. Itu yang perlu kita pelajari hari ini. 4 buah tugas, banyakkan lagi, cari manfaat tumbuhan minimal 4, tulis ide pokok halaman tadi, halaman 2 dan 3, kemudian buat gambar bunga dan bagian-bagiannya, dan yang terakhir ringkas halaman 8 dan 9. Oke, Bapak akhiri pembelajaran kita. Jika ada yang bertanya, nanti langsung telepon Pak Ares atau WA. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.